Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Bustanul Ahbar di Fadilah Syekh Faisal bin Abdul Aziz Al-Mubarak, mukhtasar daripada kitab Nailul Awtar yang dikarang oleh Al-Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, syarah daripada kitab Al-Muntaqa yang dikarang oleh Imam Syaukani. Nailul Awtar Imam Syaukani, Muntaqa kitab Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. La ilaha illallah. Kita lanjutkan bab tentang awqatus shalah. Masih ada satu lagi ya. Bab tentang orang kafir apabila masuk Islam tidak mesti alias tidak diwajibkan mengqadha. Pada pertemuan yang lalu kita membahas bahwa seseorang muslim yang sudah sampai syarat untuk wajib salat, yaitu dia Islam, balik, berakal, bersih dari haid dan nifas, maka seseorang itu wajib untuk melaksanakan salat fardu. Kalau seseorang itu tidak melaksanakan salat fardu, maka wajib baginya untuk mengqadha. Baik dia meninggalkan salat itu dengan sengaja, kalau sengaja dia berdosa, atau tidak sengaja, maka wajib bagi orang yang meninggalkan salat itu untuk mengqadhanya, walaupun dia meninggalkan salat itu sudah waktu yang lama. Nah, jadi kita perhatikan diri kita masing-masing. Apakah dulu kita pernah meninggalkan salat? Maka wajib bagi kita untuk mengqadha salat tersebut. Mungkin ada di antara kita di masa-masa muda jahiliyah zaman dahulu ini, ya, masih muda, sudah balik nih, tapi masih belum mengerti tentang salat. Meninggalkan salat, maka wajib untuk diqadha itu. Sepakat para ulama itu, madzhabul arba'ah, Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi, semuanya mewajibkan untuk mengqadha. Nah, mengqadhanya itu kita berikan keringanan untuk mengqadha salat tersebut dengan cara apapun juga. Maksudnya di waktu apapun juga, kapanpun juga. Tetapinya sebaiknya diqadha dengan sesegera mungkin. Perhatian, dan selama kita mengqadha salat fardu itu, kita tidak perlu
dan tidak dianjurkan untuk melaksanakan salat sunnah. Yang biasanya kita salat qabliyah ba'diyah atau kita salat duha atau kita salat witir, ganti semuanya itu dengan mengqadha salat fardu. Salat malam, maghrib, isya, subuh boleh diqadha di siang hari. Salat siang, zuhur dengan asar boleh diqadha di malam hari. Boleh kita mengqadha zuhur dulu. Zuhur, umpama setahun kita tinggalkan salat nih, ada 365 hari. Berarti kita mengqadha salat zuhur itu sebanyak 365 kali. Dihitung-hitung aja sudah sendiri. Setelah selesai zuhur, kita lanjutkan asar 365 kali. Begitu juga maghrib, isya, subuh dan seterusnya. Kalau kita ingatnya 2 tahun, 2 tahun. 3 tahun, 3 tahun. Lupa. Setahun kah 2 tahun, setahun kah 2 tahun. Ambil yang banyak. Masa muda itu hampir-hampir. Apalagi yang kerjanya ke lokasi. Itu. Ada harapan. Qadha sudah. Masa muda itu udah. Intinya diqadha. Kenapa? Karena di akhirat Allah tidak pernah akan menanya tentang salat sunnah. Kamu salat duha kah? Salat duha enggak? Nah, enggak Allah tanya. Tapi kalau salat wajib ditanya, beres enggak salat wajibnya itu? Catatannya ada. Kalau kita tidak salat duha, itu tidak apa-apa. Tapi kalau tidak salat fardu, kena sanksi kita. Wajib diqadha. Nah, ingatin itu dihitung. Boleh juga umpama kita selang-seling. Arti selang-seling itu begini ya. Biasanya kan ada qobliyah, ada ba'diyah kan ya. Qobliyah maghrib ada di sini. Ba'diyah maghrib juga ada. Maka kita ganti qobliyah maghrib dengan salat fardu maghrib qadha. Aku niat salat fardu maghrib qadha karena Allah Ta'ala. Kemudian salat maghrib tunai. Aku salat fardu maghrib tunai. Setelah itu ba'diyahnya kita ganti. Salat fardu maghrib qadha. Qabliyah isya, ba'diyah isya ada. Kita ganti qabliyah isya dengan salat fardu isya qadha. Lalu kita melaksanakan salat fardu isya tunai. Lalu setelah itu ba'diyahnya kita ganti dengan mengqadha salat fardu isya qadha. Begitu juga salat zuhur, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur ganti. Qabliyah zuhur dengan salat fardu zuhur qadha, lalu salat fardu zuhur tunai, lalu salat ba'diyah zuhur diganti dengan salat fardu zuhur qadha. Nah, masalahnya subuh dengan asar tidak ada ba'diyah. Tapi boleh enggak mengerjakan salat fardu qadha setelah salat fardu subuh dan setelah salat fardu asar? Jawabannya adalah boleh. Untuk mengqadha boleh. Jadi qabliyah asar kita ganti dengan salat fardu asar qadha. Lalu kita mengerjakan salat fardu asar tunai. Ba'diyahnya memang enggak ada. Lalu apakah boleh kita salat qabliyah salat asar qadha? Jawabannya boleh. Tidak haram, tidak. Cuma supaya tidak menjadikan pertanyaan bagi orang yang melihat kita, nanti dia akan bertanya-tanya alias timbul fitnah, maka kita mengqadha salat fardu asar itu setelah salat fardu asar jangan di masjid, di rumah saja, alias intinya jangan kelihatan orang lah, supaya orang tidak bertanya-tanya. Begitu juga salat fardu subuh, salat fajar kita ganti salat fardu subuh qadha, lalu kita salat fardu subuh tunai, lalu kita salat fardu subuh qadha.
Tapi sebaiknya jangan kelihatan orang. Salat fardu subuh qadha ini yang setelah subuh. Supaya apa? Supaya tidak timbul fitnah bagi orang yang melihat kita. Karena waktu itu kan waktu diharamkan. Ya, tapi tidak diharamkan untuk mengqadha. Boleh. Mengqadha boleh. Yang diharamkan itu salat sunat mutlak atau salat sunnah yang sebabnya duluan, salatnya duluan sebabnya belakangan. Seperti salat hajat, salat istikharah, salat sunnah safar, itu tidak boleh dikerjakan setelah salat fardu subuh dan setelah salat fardu asar. Tapi kalau salat tahiyatul masjid boleh, kita masuk masjid 5:30 sore. Kan belum maghrib tuh. Boleh nggak salat tahiyatul masjid? Boleh. Nah itu tidak apa-apa. Nah, begitu juga subuh. Nah, jadi intinya diqadha. Salat duha ganti dengan salat fardu qadha. Salat tahajud kita ganti dengan qadha. Terus kita qadha, jangan berhenti. Berhentinya kapan? Kalau kita sudah hitung-hitungannya pas. Kalau kita merasa hitungannya sudah benar, sudah pas, berhentilah kita. Sanggup dan hitung kira-kira. Nah, mesti sanggup lah. Duit aja bisa sanggup, masa sendiri nggak sanggup? Saya lupa itu sekian puluh tahun yang lalu. Diambil yang banyak, ambil yang banyak. Kita kira-kira saja. Kita kira-kira saja. Saya jahiliyah itu 3 tahun dulu tuh. Umpaman ya, 3 tahun. Ada sholat, ada enggak, ada sholat, enggak sholat. Kira-kira saja. Nah kalau kira-kira ada yang banyak, ada yang sedikit. Ambil yang banyak, setahun kah, 2 tahun, setahun, 2 tahun. Ambil 2 tahun. Dan kita tidak rugi ya, tidak rugi mengqadha salat itu. Kalau seandainya kita sudah tuntas nih mengqadhanya, tapi kita ternyata masih mengqadha. Salat qadha yang kita kerjakan setelah kita tuntas mengqadha itu, salat ini menjadi salat sunnah. Jadi nggak ada ruginya mengqadha salat itu. Umpama nih ya, kita setahun kah 2 tahun jahiliyah dulu. Bingung nih, ambil 2 tahun. Ternyata di hitungan malaikat itu cuma setahun. Setahunnya kita ini tetap mengqadha. Padahal kan sudah lunas nih. Yang setahun ini, kedua ini, setahun kedua enggak rugi. Itu tetap jadi pahala sunnah. Mudah dipaham kira-kira ya. Jadi enggak ada ruginya mengqadha salat itu. Nah, intinya ingat-ingat kita masing-masing, kita qadha. Kalau kita dan salat sunnah itu tidak bisa menambal yang wajib. Bagaimana kalau seandainya kita melaksanakan pokoknya 1 kali pelaksanaan itu 5 kali. 5 kali. Iya, boleh. Boleh. Pokoknya mulai isya, subuh, zuhur, asar, maghrib boleh. Salat tahajud nih kan ya. Langsung hatam 5-5-nya. Boleh. Hitung sendiri. Hitung. Kita punya catatan, jangan enggak punya catatan. Ya. Pokoknya wajib diqadha, sepakat tuh para ulama. Bayar hutang ya. Daripada kita ditagih di akhirat nanti. Rugi kita. Maka yang pertama kali awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang dihitung tentang amal seorang hamba itu adalah masalah salat. Fa in wujidat tamatan qubilat minhu wa sairu amali. Kalau salatnya sempurna, maka salatnya diterima, ibadah yang lain juga diterima. Fa in wujidat naqisatan, jikalau salat itu didapat ada kekurangan, ruddat alaihi wa sairu amali, maka salatnya akan ditolak dan seluruh amalnya ditolak juga. Jadi salat ini pertama kali dihitung dan dia menjadi penentu untuk segala amal ibadah kita. Diterima atau tidak diterima amal ibadah yang itu penentuannya di salat tadi. Nah, itu pentingnya salat itu. Tidak bisa main-main kita. Ada orang rajin sedekah tapi tidak salat, sedekahnya ditolak. Ditolak. Kenapa? Karena dia tidak salat. Salat itu penentu
diterima atau tidak diterimanya segala amal yang lain. Dan tidak bisa menambah, salat sunnah itu tidak bisa menambah yang wajib. Kita meninggalkan salat subuh sekali, tidak bisa kita salat 20 atau 10 atau 100 rakaat. Ini tidak bisa menambah 100 rakaat dengan 2 rakaat salat subuh, tidak bisa. Kualitasnya berbeda. Walaupun kita salat sunnah 100 rakaat, ini tidak bisa menambah dengan salat subuh yang 2 rakaat tadi. Intinya qadha. Masing-masing sudah hitung tuh. Bagaimana seandainya kita meninggal dunia belum sempat selesai qadha, kita meninggal dunia. Gimana ini? Sudahlah. Di akhirat nanti Allah tidak menanya kepada hambanya tentang hasil, tetapi Allah menanya kepada hambanya itu tentang usaha. Ada enggak usahamu? Kalau ada usaha untuk berbuat baik, untuk memperbaiki, maka Allah mau saja kurang lebih. Tapi kalau tidak ada usaha, Allah tidak mau kurang lebih. Nanti kalau ditanya, kamu dulu pernah enggak sholat? Pernah ya Allah. Ada mengqadha enggak? Ada ya Allah. Tuntas mengqadhanya? Belum tuntas ya Allah. Kenapa belum tuntas? Keduluan dipanggil. Engkau lebih duluan memanggil saya ya Allah, belum tuntas sudah dipanggil. Sudahlah, kamu ada niat ingin mengqadha. Allah mau saja kurang lebih. Ada kemauan. Penting ada kemauan. Tidak pernah Allah akan menanya hasil, tetapi Allah menanya akan adalah usaha kita. La ilaha illallah. Udah dipaham kira-kira ya? Nah itu kalau orang Islam. Tapi kalau orang yang bukan Islam, dia masuk Islam gimana? Nah orang masuk Islam ini ada 2 cara. Yang pertama, sebelumnya itu orang ini memang tidak pernah Islam. Mu'allaf, dia masuk Islam pertama kali disebut mu'allaf. Bagaimana ini? Maka orang seperti itu dikatakan dia seperti halnya seorang bayi yang baru lahir di muka bumi ini. Tidak ada dosa sama sekali. Dosa yang mana? Dosa yang berkaitan dengan Allah Ta'ala. Habis sudah. Dan tidak ada mengqadha. Dia masuk Islam di umur 50 tahun. Apakah sebelum 50 tahun itu dia setelah masuk Islam wajib mengqadha salat? Oh tidak, tidak ada. Bersih sama sekali. Tidak ada dosa dia. Apakah mengqadha puasa? Nah, enggak ada. Dia seperti seorang bayi yang baru dilahirkan. Itu yang berkaitan dengan Allah diputihkan. Pemutihan ya. Tapi kalau yang berkaitan dengan makhluk tidak bisa diputihkan. Ada orang bukan Islam punya hutang 100 juta lalu masuk Islam, apa hutangnya 100 juta selesai? Enggak. Tetap aja dia bayar sama orang lain. Udah ya, dipaham ya. Jadi yang ini maksudnya dosa-dosa yang kaitan dengan Allah Ta'ala. Begitu juga dalam Islam nih ya, orang yang bukan Islam, apabila dia masuk Islam, itu tidak terhapus najisnya. Ada umpama dia sebelum Islam megang babi, makan babi dan sebagainya. Setelah masuk Islam, najis yang ada di tangannya, di badan itu masih ada. Maka dianjurkan untuk untuk membersihkan badannya dengan air yang bercampur dengan tanah. Biasanya kalau saya apabila ada orang masuk Islam, itu saya tanya dulu, kamu pernah megang anjing kah, pernah megang babi kah, atau pernah makan anjing atau babi kah? Hampir rata-rata mereka nggak pernah makan babi. Nah, cuman ada berapa 1 atau 2 orang pernah makan babi. Kenapa kamu makan babi? Karena pernah tinggal di Bali katanya. Tinggal di
di Bali. Tapi kalau cuman orang yang bukan Islam itu orang Balikpapan, rata-rata mereka nggak pernah makan babi. Tapi kalau pernah tinggal di Bali, pernah makan babi. Kenapa? Karena di Bali banyak babi guling. Atau tinggal pernah di daerah Dayak sana, namanya apa? Bipang yang kata Jokowi Bipang itu. Saya biasanya nyarankan untuk mandi di laut. Kata saya, kamu nanti habis ini besok atau apa, kamu mandi di laut Dapur Bunda di Pantai Kumala, cari air yang agak keruhan. Cari air laut yang agak keruhan, mandi di situ. Untuk apa? Untuk menetralisir najis-najis apa atau masih ada yang tertahan di badannya. Mandi di air yang keruh. Selesai, habis itu bersih dia dari najis mughalladhahnya. Udah dipahami kira-kira? Nah, seperti itu. Tapi untuk sholatnya, puasanya, zakat fitrahnya atau zakat hartanya, maka tidak ada untuk mengqadha. Itu kalau dia betul mu'allaf tulen. Arti mu'allaf tulen itu sebelumnya memang belum pernah Islam. Nah, lain halnya kalau seandainya ada orang Islam lalu dia murtad, lalu setelah itu dia kembali kepada Islam. Setelah dia kembali Islam, maka dia wajib mengqadha salatnya, puasanya, zakatnya di masa-masa dia murtad itu. Saya pernah mengislamkan orang murtad 2 kali. Ada 2 orang, dua-duanya perempuan. Yang satu laki-laki tapi bukan murtad dia, cuman dia nggak ngerti aja. Karena yang si laki-laki ini dari kecil sampai waktu itu dia KTP-nya Islam, tapi dia nggak pernah sholat, nggak pernah apa, nggak tahu apa-apa dia. Sampai saya tanya, kamu sudah disunat belum? Apa tuh sunat? Sunat aja nggak tahu dia. Sunat saja nggak tahu. Saking butanya sama sekali, dia merasa kayak nggak ngerti dengan agama sama sekali. Karena mungkin di keluarganya nggak diajarkan atau apa. Kayaknya yang kayak gitu masih banyak. Tapi ini betul-betul parah ini. Ini betul-betul parah. Kenapa betul-betul parah? Karena dia berkhitan aja nggak, sunat aja nggak tahu dia. Kamu sudah sunat? Sunat itu apa katanya? Karena dari orang tua ada apa? Itu pernah saya islamkan. Sebenarnya karena dia keturunan Islam, KTP-nya Islam saja. Cuma dia merasa saya kayaknya bukan Islam Pak katanya. KTP-nya aja katanya. Tolong bantu saya kata saya. Ya sudahlah. Ucapin 2 kalimat syahadat kata saya. Nah itu tuh. Nah yang parah yang perempuan ada 2 orang. Yang satu pernah dia murtad selama kurang lebih 2 tahun. Kenapa dia murtad? Yang saya tidak habis pikir ya, namanya hidayah itu ya repot juga ya. Dicabut hidayahnya oleh Allah. Ini perempuan ini sebenarnya guru ngaji. Guru ngaji. Dia pacaran dengan laki-laki yang bukan Islam. Akhirnya mau menikah tidak direstui sama orang tuanya perempuan ini karena beda agama. Ringkas kata si perempuan ini masuk ke agama si suami. Setelah 2 tahun pernikahan, mungkin ada terjadi cekcok dan sebagainya, bercerai itu. Bercerai. Lalu dia masuk Islam lagi. Saya dipanggil sama keluarganya untuk mengislamkan si perempuan ini. Untungnya perempuan ini belum punya anak. Ringkas kata saya islamkan, saya ajarkan untuk mengqadha salat, mengqadha puasa dan seterusnya. Dipotong di masa-masa haidnya dia. Itu saya tidak habis pikir kok bisa guru ngaji bisa jadi murtad ya. Ngeri sekali itu hidayah. Kalau Allah cabut selesai sudah. Dan yang lebih susahnya lagi, yang lebih saya sedih ibarat kata itu, bapaknya itu meninggal dunia setelah anaknya ini pindah agama. Jadi sakit hati bapaknya itu. Mau taruh di mana muka bapaknya? Mau bagaimana di akhirat tanggung jawab? Meninggal bapaknya sakit hati itu gara-gara anak
murtad itu. Untung mamanya masih hidup. Nah, saya islamkan waktu itu, malam itu saya islamkan. Yang kedua, perempuan juga murtad selama 25 tahun. Jadi dia cerita sama saya ini, saya Pak Ustadz katanya, kalau mendengar azan saya sedih banget. Selama 25 tahun lah, selama dia jadi murtad tuh, dia bersedih kalau dengar azan. Dia bersedih kalau ada suara takbiran apa semuanya. 25 tahun tuh dia. Dia nggak bisa masuk Islam lagi karena masih sebagai status si istri dari suaminya ini. Sampai akhirnya setelah 25 tahun dia memberanikan diri, daripada tekanan batin terus, dia bilang sama suaminya, saya boleh nggak masuk Islam lagi katanya. Saya boleh nggak masuk Islam? Kata suaminya boleh. Akhirnya setelah itu datang ke rumah saya islamkan. Dia bilang, bagaimana dengan suami? Itu urusan belakang. Yang penting kamu Islam dulu, kata saya. Yang penting kamu Islam dulu. Saya selamatkan Islamnya dulu. Nah, akhirnya saya ajarkan untuk mengqadha salat dan seterusnya dan seterusnya. 25 tahun. Dengan suaminya masih berapa? Masih, tidak tahu sampai sekarang apa gimana, saya tidak tahu lagi. Dia bilang, gimana dengan suami saya? Sudah, kata saya, Islam dulu lah. Yang penting saya Islam dulu. Nanti kalau saya larang-larang nanti nggak jadi Islam dia. Itu gimana itu? Hubungan mereka karena itulah dia masalahnya di situ. Beda agama jadi. Iya, beda agama. Tapi saya tidak pandang itu dulu, saya pandang Islamnya dulu. Saya selamatkan Islamnya. Nah itu ya. Nanti selanjutnya kata saya, nanti bicara ke depannya. Yang penting kamu Islam dulu. Karena kalau seandainya dia tidak Islam, lalu dia mati dalam keadaan tidak Islam, sudah selama-lamanya neraka itu. Itu repotnya di situ tuh. Nah, jadi orang mu'allaf itu ada dua, ada mu'allaf tulen, ada mu'allaf yang tidak tulen. Kalau mu'allaf tulen, semua itu dimaafkan yang berkaitan dengan Allah Ta'ala, tapi dengan makhluk tidak bisa. Tapi kalau mu'allaf yang tidak tulen alias dia murtad lalu dimasuk Islam lagi, maka selama dia murtad itu wajib mengqadha semua yang dia tinggalkan kewajiban dalam Islam. Kapan dia mengqadhanya? Setelah dia masuk Islam lagi. Mudah dipaham kira-kira ya? Jam berapa sudah? Saya nggak ngeliat jam. 5 menit lagi ya. Baik, kita baca hadisnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bersumber daripada Ammar bin As. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-islamu yajubu ma qablahu. Kata Nabi, beliau bersabda, bermula Islam itu akan menutup dosa-dosa yang sebelumnya. Dosa-dosa yang sebelumnya. Begitu juga dalam riwayat Imam Muslim, ya. Bentar ya. Ini dosa dia selama dia masih kafir. Tapi kalau kebaikan yang dia kerjakan di masa dia bukan Islam, di masa dia kafir nih ya, dia pernah mengerjakan kebaikan, dia bersedekah, dia nolong orang, apalagi dia berbuat baik sama orang yang sifatnya kemanusiaan dan sebagainya. Apakah dihitung pahala? Oh ya, itu dihitung pahala. Itu enaknya orang masuk Islam itu ya. Kebaikannya enggak hilang, tetap dihitung pahala, tapi dosanya dihapuskan. Sebelum dia Islam ada kebaikan yang dia kerjakan, itu enggak hilang pahalanya. Dihitung pahala, tapi setelah dia masuk Islam. Nah, dalam riwayat yang lain dikatakan ada riwayat Hakim bin Hizam
Begitu juga riwayat Imam Muslim. Qala annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita umuran kuntu atahannatsu biha fil jahiliyah hal li fiha min syai'in? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aslamta ala ma aslafta min khairin. Sesungguhnya Hakim bin Hizam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat engkau wahai Rasulullah tentang beberapa perkara dosa yang pernah kulakukan pada masa jahiliyah? Kata Hakim bin Hizam, apakah aku masih mendapatkan kebaikan yang aku lakukan pada masa jahiliyah? Lalu Rasulullah SAW menjawab, engkau masuk Islam dengan membawa kebaikan yang telah engkau lakukan dahulu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, di sini menunjukkan bahwa kalau ada orang sebelum Islam, dia pernah ada melakukan kebaikan, setelah dia masuk Islam, kebaikan yang dia pernah lakukan itu terhitung pahala. Tapi setelah masuk Islam, kalau dia belum Islam ya dianggap nihil. Tapi kalau ada dia melakukan dosa sebelum Islam, lalu dia masuk Islam, dosanya itu nggak ngikut, dosanya terhapus semuanya dengan masuknya Islam tadi. Tapi dosa yang kaitan dengan Allah ya. Tapi hutang piutang nggak lunas, nggak bisa terhapus. Ya, ada orang hutang 100 miliar umpama, aduh aku masuk Islam aja, nggak bisa hilang hutangnya. Alhamdulillah seperti itu ya. Baik, cukup dulu ya. Insya Allah nanti kita sambung. Nihil di akhirat dianggap nihil, seperti yang kita terangkan tadi dalam hadis. Salat itu sebagai penentu kebaikan semuanya. Kalau dia berbuat baik, sedekah dan sebagainya, tapi enggak salat, nihil, dianggap nihil sama Allah Ta'ala. Karena penentunya salat tadi, kuncinya di salat tadi itu. Iya, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah salat. Pertama kali amal dihisab untuk seorang hamba di akhirat itu adalah tentang salat. Iya. Salatnya dulu sebagai penentu, dia penentu. As-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Karena dia tiang, pondasinya selesai sudah. Tidak mungkin ada bangunan tanpa ada pondasi, tanpa ada tiang. Ini bisa jadi bangunan roboh tuh semuanya kalau nggak ada tiang, nggak ada pondasi. Baik, cukup dulu. Insyaallah kita sambung di kesempatan akan datang. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.